sore itu berjalan pelan. Cahaya masuk dari jendela tanpa tergesa, menempel lembut di lantai. Tidak ada suara selain napas yang naik turun dengan tenang. Waktu terasa memanjang, seperti tidak sedang mengejar apapun. Tidak ada notifikasi yang berbunyi. Tidak ada video yang mengisi latar. Tidak ada percakapan yang menunggu balasan. Hanya ruangan, tubuh yang diam, dan detik yang terdengar lebih jelas dari biasanya. Awalnya terasa biasa, lalu perlahan muncul rasa yang sulit dijelaskan. Tangan ingin meraih sesuatu, mata ingin melihat sesuatu, pikiran seperti mencari pegangan kecil agar tidak tenggelam dalam sunyi. Kekosongan itu terasa janggal, seolah-olah ada yang kurang, seolah-olah keadaan ini adalah kesalahan yang perlu segera diperbaiki. Perasaan itu kita kenal dengan satu kata sederhana, bosan. Dan hampir secara refleks, kita menghindarinya, membuka ponsel, menggeser layar, mencari apa saja yang bisa mengisi ruang yang terlalu sepi. Padahal dulu, keadaan seperti ini terasa akrab. Duduk di teras rumah, menatap hujan turun. Berbaring memandangi langit-langit tanpa alasan. Mendengarkan kipas angin berputar tanpa merasa perlu melakukan apapun. Waktu terasa panjang. Pikiran berjalan kemana saja tanpa paksaan. Tidak ada kebutuhan untuk mengisi setiap celah dengan sesuatu. Entah sejak kapan, dia mulai terasa tidak nyaman. Sunyi mulai terasa mencurigakan. Dan bosan mulai diperlakukan seperti sesuatu yang harus dihindari. Kenapa kita begitu cepat gelisah saat tidak melakukan apa-apa? Kenapa bosan terasa seperti kesalahan kecil yang perlu segera diperbaiki? Di dunia yang bergerak cepat, bosan sering terlihat seperti gangguan kecil. Ia muncul di sela waktu yang tidak terisi, lalu kita buru-buru menyingkirkannya, seolah ia menghambat sesuatu yang lebih penting. Jika diamati pelan, bosan bukanlah gangguan. Ia adalah sinyal halus bahwa pikiran kita sudah terlalu lama menerima rangsangan tanpa jeda, terlalu lama bereaksi tanpa sempat mencerna. Sejak pagi hingga malam, layar menyala. Informasi datang tanpa diminta. Suara, gambar, percakapan, hiburan, semuanya berlomba masuk ke ruang yang sama di kepala kita. Kita menjadi terbiasa hidup di dalam arus yang tidak pernah berhenti. Dan ketika arus itu tiba-tiba hilang, yang tersisa terasa asing. Kekosongan itu kita sebut bosan. Padahal, justru di ruang kosong itulah pikiran memiliki kesempatan untuk bernapas. Saat tidak ada tugas yang menuntut perhatian, otak masuk ke keadaan alami untuk memproses, menghubungkan, dan merefleksikan. Banyak ide sederhana muncul saat mandi, berjalan tanpa tujuan, atau duduk menatap jauh. Bukan karena kita memaksa diri berpikir, tetapi karena kita berhenti mengisi pikiran dari luar. Bosan adalah pintu menuju proses internal itu. Ia membuka ruang bagi pikiran untuk bekerja dengan caranya sendiri, tanpa tekanan. Namun budaya modern membuat kita alergi pada diam. Kita diajarkan untuk selalu produktif, selalu responsif, selalu terhubung. Waktu luang dianggap kesempatan untuk mengisi, bukan kesempatan untuk berhenti. Kita mulai merasa bersalah saat tidak melakukan apapun. Seolah nilai diri diukur dari seberapa sibuk kita terlihat. Di titik ini, bosan mulai terasa seperti musuh. Yang sebenarnya kita hindari bukanlah bosan, tetapi ruang yang ia buka. Ruang di mana tidak ada distraksi, dan kita harus berhadapan dengan pikiran kita sendiri. Di ruang itu, muncul hal-hal yang selama ini tertutup oleh kesibukan. Pertanyaan yang belum dijawab, perasaan yang belum dirasakan, kelelahan yang belum diakui, bosan menjadi cermin yang jujur.
Ia memperlihatkan betapa penuhnya hidup kita oleh hal-hal yang mungkin sebenarnya tidak terlalu penting. Seringkali rasa bosan muncul bukan karena tidak ada yang bisa dilakukan, melainkan karena sudah terlalu banyak yang kita lakukan. Pikiran lelah menerima rangsangan terus-menerus. Seperti tubuh yang butuh istirahat setelah bekerja, pikiran juga membutuhkan istirahat. Dan istirahat itu tidak selalu berbentuk tidur, melainkan diam. Menggeser layar, menonton video pendek, membaca hal acak, semuanya tetap membuat pikiran menerima beban. Itu bukan istirahat, hanya bentuk rangsangan lain yang terlihat ringan. Kekosongan bukanlah kekurangan, ia adalah ruang. Dan di dalam ruang, sesuatu bisa tumbuh. Anak-anak memahami ini secara alami. Mereka bisa duduk lama, memperhatikan hal kecil tanpa merasa perlu distraksi tambahan. Mereka belum terbiasa mengisi setiap celah dengan sesuatu. Seiring dewasa, kita lupa caranya. Kita lupa bagaimana rasanya hanya duduk dan membiarkan pikiran berjalan pelan. Bosan, dalam bentuknya yang paling murni, adalah undangan untuk kembali ke keadaan itu. Bukan untuk menjadi tidak produktif, tetapi untuk memberi ruang agar produktivitas memiliki makna. Tanpa jeda, semua aktivitas hanya menjadi deretan kesibukan tanpa ritme. Seperti musik yang dimainkan tanpa henti, lama-kelamaan hanya terdengar sebagai kebisingan. Bosan adalah jeda di antara nada itu. Ia memberi kontras antara bergerak dan berhenti, sehingga keduanya bisa benar-benar dirasakan. Mungkin itulah mengapa bosan terasa tidak nyaman. Ia memperlambat kita di dunia yang terbiasa bergerak cepat, memaksa kita untuk berhenti dan sekadar berada. Dan berada tanpa distraksi adalah sesuatu yang jarang sekali kita latih. Pada akhirnya, mungkin bosan tidak pernah datang untuk mengganggu. Ia datang untuk mengingatkan bahwa tidak semua ruang harus segera diisi. Ia hadir tanpa suara, tanpa tuntutan, tanpa urgensi. Hanya membuka ruang kecil yang sering kita tutup terlalu cepat, karena belum terbiasa melihat nilainya. Bosan mengajarkan bahwa hidup tidak selalu tentang bergerak. Tidak selalu tentang merespons. Tidak selalu tentang terlihat sibuk agar merasa berarti. Kadang makna justru muncul saat tidak ada yang kita lakukan. Saat waktu terasa panjang, saat pikiran tidak dipenuhi oleh apapun selain keberadaannya sendiri. Mungkin selama ini yang kita hindari bukanlah bosan, melainkan pertemuan dengan diri sendiri yang terjadi setelahnya. Di dalam diam itu, ritme hidup kembali terasa lebih manusiawi. Tidak tergesa, tidak dipaksa, hanya berjalan dengan tenang. Jadi lain kali ketika rasa bosan datang, tidak perlu segera mencari pengalih perhatian. Tidak perlu buru-buru menyalakan sesuatu. Biarkan ia duduk sebentar di sampingmu. Karena seringkali setelah rasa tidak nyaman itu berlalu, yang tertinggal bukanlah kekosongan melainkan kejernihan yang lembut, pemahaman yang pelan, dan kesadaran kecil bahwa diam pun memiliki perannya dalam membuat hidup terasa utuh.